Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 126 sampai bab 135. Helen mulai menyelidiki tentang identitas pacar putrinya, tetapi Mila menolak untuk mengungkapkan apapun. Dia hanya mengatakan kepada mereka untuk bersabar dan bekerja sama. Gavin dan Helen juga tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Bu, lihat, Mila ada di sini. Pada saat itu, Mila dengan hati-hati menggandeng Geralt saat mereka melewati kerumunan orang. Mereka akan sampai lebih awal jika bukan karena Geralt yang perlu ke kamar mandi. Wow, keponakan kita. Mila benar-benar semakin cantik. Lihat, apakah orang yang memegang tangan Mila adalah pacarnya? Siapa orang ini? Anak siapa dia? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Pokoknya, pria itu benar-benar diberkati. Sekelompok kerabat dan teman menunjuk ke arahnya. Itu dia. Ketika Helen melihat Geralt, matanya membelalak tak percaya. Tak heran jika putrinya terus menolak untuk mengungkapkan siapa pacarnya itu. Ternyata tidak lain adalah pemuda yang tak tertahankan ini. Betul sekali. Jika Mila memberitahunya tentang hal ini, mustahil baginya untuk membiarkan mereka berdua bersama. Siapa dia? Wanita tua itu bertanya saat ini. Helen tidak berani menjawab pertanyaannya. Apa yang akan dilakukan wanita tua itu jika dia mengetahui bahwa cucunya bersama dengan orang seperti dia? Nenek, izinkan saya untuk memperkenalkannya kepada Anda. Ini pacarku, Geralt. Mila benar-benar mengabaikan ekspresi ketidaksetujuan Helen saat dia memperkenalkan Geralt kepada neneknya. Oh, Mila, kamu punya pacar juga. Wanita tua itu tiba-tiba sangat gembira. Ini adalah cucunya yang paling disayang dan disayanginya. Dia sangat mengenal cucunya dan dia tahu bahwa pacar pilihannya pasti akan luar biasa. Geralt, sapa nenekku, Mila berkata dengan lembut sambil memegang tangan Geralt dengan penuh kasih sayang. Apakah ini pertama kalinya Geralt menghadiri pertemuan sebesar itu? Geralt merasa sedikit canggung karena dia tahu ini semua hanya akting. Pikirannya berkelana saat Gavin, Helen, Kyle, dan Irene semuanya menatapnya dengan sikap yang sangat bermusuhan. Dia akan berbicara ketika dia Mila terjun langsung. Tunggu, saat itu, suara dingin menusuk tepat. Jelas, itu adalah Irene. Terakhir kali Mila bersama Geralt, Irene dan Kenneth ditampar tepat di depan wajah Sean. Dia langsung dipermalukan di depan Mila. Jumlah kebencian dan kebencian yang terpendam menyebabkan Irene menderita insomnia selama periode ini. Dia sangat ingin tahu sejak itu dan bertanya-tanya siapa Geralt itu. Setelah menggali melalui pemeriksaan latar belakang dari universitas mereka, dia menemukan bahwa Geralt hanyalah seorang putra generasi kedua yang kaya yang telah mendapatkan jackpot. Dia mungkin tidak lebih dari orang miskin menyedihkan yang tidak punya uang atau kekuasaan sebelum itu. Ditambah lagi, dia telah dicampakkan oleh pacarnya sendiri sebelumnya. Dia kemudian bertemu Mila ketika mereka sedang belajar mengemudi. Tetapi Irene merasa bahwa tidak ada alasan Mila jatuh cinta pada orang seperti dia. Mengapa Sean bahkan berkenalan? Kocak. Tidak sulit untuk menebak alasannya. Setelah memenangkan lotre, Geralt menghabiskan banyak uang di mana-mana. Dia bahkan membeli tas seharga $55.000 dan menghabiskan 1 ton di berbagai restoran di Maybury Commercial Street. Mungkin, Sean bertemu Geralt saat itu dan menganggap Geralt sebagai seseorang yang sangat mengagumkan. Faktanya, Sean bukanlah orang pertama yang mengalami situasi seperti itu yang membuat orang lain menganggap Geralt begitu terpesona. Saat Irene merasa bahwa keberanian Mila membawa Geralt ke sini lucu, dia bertanya dengan ekspresi dingin. Mila, Geralt, karena kamu ada di sini hari ini, apakah kamu tidak akan memberikan hadiah kepada nenek? Tentu saja saya memberi hadiah kepada nenek, balas Mila dengan dingin. Hadiah Anda adalah milik Anda secara pribadi untuk diberikan. Pertanyaan itu untuk Geralt, karena dia adalah pacarmu dan karena kamu mengatakan bahwa Geralt adalah generasi kedua yang kaya. Bukankah dia akan lebih kaya dibandingkan dengan Kenneth? Kalau begitu, kami semua sangat penasaran ingin tahu kado seperti apa yang dipasang Geralt untuk nenek. Betul sekali, karena ini adalah pertemuan pertama mereka. Dia harus membawa hadiah. Siapa dia? Sepertinya keluarganya cukup mampu.
Kerabat dan teman tiba-tiba berkumpul dengan rasa ingin tahu. Mereka sangat ingin mengetahui hadiah apa yang telah dibawa oleh pacar dari cucu kesayangan neneknya. Aku tidak membawa hadiah. Geralt tidak bisa menahan senyum penyesalan. Dia awalnya ingin menyiapkan hadiah untuk neneknya tetapi Mila menghentikannya. Dia merasa bahwa mereka berdua bisa memberikan satu hadiah kepada neneknya dan tentu saja dia akan mencari hadiah itu sendiri. Oleh karena itu alasan Geralt muncul dengan tangan kosong hari ini. Dia hanya datang untuk menghadiri pesta ulang tahun untuk membahagiakan nenek Mila. Siapa yang tahu bahwa Irene sengaja mengungkit hal ini untuk mempersulitnya. Apa? Dia tidak membawa hadiah. Kupikir pacar Mila akan membawa sesuatu yang berharga bersamanya juga. Bukankah pacar Mila juga generasi kedua yang kaya? Berbicara secara logis, dia juga harus berpengalaman dengan etiket dan tata krama dasar. Ini pertama kalinya dia bertemu neneknya, tapi dia tidak membawa apa-apa sama sekali. Dia pasti kalah dibandingkan dengan pacar Irene, Kenneth. Bisikan hush dan gumaman bergema di antara kerabat dan teman. Meskipun obrolan lembut, percakapan mereka masih terdengar jelas di antara semua orang yang hadir. Setelah mengamati situasinya, wanita tua itu gagal menjaga wajahnya tetap lurus. Dia bukan tipe orang yang senang menerima hadiah tetapi sebagai orang tua, citra dan reputasi adalah hal yang paling penting. Dia kemudian melepaskan rasa kasih sayangnya terhadap Geralt seperti yang dia lakukan pada Kenneth. Dia hanya menjawab bahwa tidak apa-apa dan meminta Geralt untuk duduk di samping. Setelah itu, dia bertanya dengan lemah, "Geralt, saya mendengar bahwa bisnis keluarga Anda berjalan cukup baik. Bisnis apa yang keluarga Anda lakukan?" "Oh, kami mencoba-coba hampir semuanya." Geralt menjawab dengan ringan. Meskipun Geralt hanya mengatakan yang sebenarnya, sepertinya jawabannya sedikit tidak sopan dari kacamata nenek Mila dan orang lain yang hadir. Mencoba-coba segala hal, industri macam apa itu? Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan dengan sembrono dan santai? Mila dengan cepat menertawakannya ketika dia berkata, "Nenek, ini pertama kalinya dia datang ke sini. Jika Anda terus memecatnya dengan begitu banyak pertanyaan, saya khawatir Anda akan membuatnya takut." Baiklah, baiklah. Aku akan meninggalkannya sendiri." Wanita tua itu menjawab sambil segera mengganti topik. Bagaimanapun, wanita tua itu paling memuja Mila. Tunggu apa? Apakah dia takut karena nenek terlalu banyak bertanya padanya atau dia sebenarnya hanya takut untuk mengatakan yang sebenarnya? "Saudari, mengapa Anda tidak memberi tahu kami bisnis keluarga seperti apa yang dilakukan keluarga Geralt? Saya pikir Anda harus mengetahuinya lebih baik daripada orang lain." Irene tiba-tiba melontarkan pertanyaan aneh. Dia tidak tahan lagi karena dia merasa neneknya selalu memihak apapun yang Mila katakan atau lakukan dan berpikir itu akan selalu benar. Neneknya selalu memanjakan Mila, sisanya adalah cucu-cucunya juga. Tetapi dia akan selalu menyerang mereka bahkan untuk kesalahan terkecil. Meskipun bukan dalam rencana Irene untuk bertengkar dengan Mila, dia tidak bisa mentolerirnya lagi. Dia ingin melihat bagaimana kejanggalan Mila sampai hari ini. Cukup pasti. Pertanyaan ini segera menarik perhatian wanita tua itu. Dia kemudian tiba-tiba teringat menantunya. Sikap Helen sebelumnya terhadap Mila. Wanita tua itu mengerutkan kening saat dia bertanya, "Mila, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari nenek? Bisnis apa yang dilakukan keluarga Geralt?" Wajah Mila langsung menegang. Pada saat yang sama, dia berbalik untuk melihat Kyle. Jika Irene mengetahui sesuatu, maka itu pasti ada hubungannya dengan kakaknya, Kyle. Seperti yang dia duga, Kyle bahkan tidak berani menatap tatapan adiknya. "Bukan nenek. Aku bukan," jawab Mila dengan gugup. "Hahaha, apakah Anda terlalu malu untuk mengatakan yang sebenarnya? Baiklah, saya akan menjelaskan semuanya atas nama Anda. Nenek, apa kau tahu orang seperti apa Geralt itu? Dia dulunya adalah seorang miskin terkenal dari Universitas Maybury yang mencari nafkah dengan menjalankan tugas untuk orang lain. Tentu saja, Geralt memang mendapat uang di kemudian hari setelah dia memenangkan lotre. Tebak apa yang terjadi setelah itu? Geralt." Mila tidak tahu dari mana Irene mendapatkan semua informasi ini. Sepertinya dia cukup berpengalaman saat menceritakan kisahnya dan secara pribadi telah menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri saat dia mengungkapkan semua masa lalunya yang memalukan yang telah terjadi pada Geralt sebelumnya. Ini termasuk bagaimana dia menyia-nyiakan uangnya setelah memenangkan lotre.
Dia mengungkapkan segalanya. Di depan umum. Apa? Dan Mila menemukan orang seperti ini untuk menjadi pacarnya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah generasi kedua yang kaya. Menurutku anak ini sengaja menipu Mila dengan berbohong dan mengarang identitasnya sendiri. Yah, orang yang sudah lama miskin selalu seperti ini. Mereka bahkan tidak akan mengingat nama belakang mereka sendiri segera setelah mereka mendapatkan uang. Dia hanya memenangkan sejumlah uang dari lotre. Apakah dia harus pergi sejauh itu? Gosip adalah hal yang menakutkan. Dan tiba-tiba, seolah-olah ada suara aneh yang tak terhitung jumlahnya di telinga Geralt. Semua orang menatap Geralt dengan cara yang sama sekali berbeda. Baik, jadi anak muda ini membohongi Mila kita. Rita memiliki temperamen yang kejam. Dia segera berdiri sebelum mengangkat suaranya ke Geralt dengan dingin. Wajah wanita tua itu juga berubah masam pada saat itu. Irene melirik Kenneth sebelum memberikan senyum sinis. Dia sangat puas bisa melepaskan semua kebencian dan kebenciannya. Rita menoleh ke Mila dan bertanya, Mila, bukankah kamu mengatakan bahwa Geralt baru saja membeli BMW seri 7? Saya sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres sebelumnya. Geralt bisa saja mengemudi ke sini, tetapi dia tidak melakukannya. Izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah melihat sendiri BMW-nya? Mila terdiam karena tidak tahu harus berkata apa. BMW seri 7. Rita, kami memiliki total 3 cabang BMW di seluruh Maybury City. Sudah lama kami tidak menjual model ini sama sekali. Saya pasti akan mengetahuinya jika kita menjualnya. Tunggu sebentar. Aku ingat sekarang. Aku ingat siapa dia sekarang. Pacar Mason. Queenie. Menunjuk ke arah Geralt saat dia berseru. Sejak Geralt hadir, Queenie sudah memperhatikan Geralt sepanjang waktu. Dia merasa bahwa dia sangat akrab dan merasa bahwa dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Tapi Queenie tidak bisa mengingat di mana tepatnya dia melihatnya. Saat Rita menyebut BMW seri 7, Queenie tiba-tiba teringat. Bagaimana dia bisa lupa? Dia melihatnya di toko BMW. Queenie, apa kau kenal dia? Mason bertanya dengan tenang. Sejujurnya, sangat memalukan bagi anggota keluarga untuk menghadapi kerabat dan teman mereka karena pacar Mila adalah orang seperti itu. Karena itu, Mason juga tidak bisa menahan ekspresi sedihnya saat melihat Geralt. Bagaimanapun, dia selalu diam-diam bertengkar dengan keluarga paman keduanya. Dia benar-benar ingin mengungkapkan amarahnya di sana dan kemudian. Dan dia ingin Queenie membeberkan semua yang dia tahu. Ya, tentu saja aku ingat dia. Mason. Apakah Anda ingat apa yang saya katakan beberapa hari yang lalu? Beberapa waktu lalu, seorang pemuda yang sangat aneh datang ke toko BMW kami untuk mencari mobil. Begitu dia datang ke toko, dia meminta mobil termahal yang kami miliki di toko. Saya merekomendasikan mobil termahal di toko kami kepadanya tetapi dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak dapat membeli mobil-mobil itu karena semuanya terlalu murah. Setelah itu, dia meninggalkan toko kami dengan ekspresi sedih di wajahnya. Tentu saja aku ingat. Mengapa Anda mengatakan Geralt itu orang aneh? Mason benar-benar terkejut. Queenie mengangguk. Ya, itu dia. Saya ingat dia berpakaian sangat lusuh saat itu. Aku sama sekali tidak bisa mengenalinya karena cara dia berpakaian hari ini. Suasananya segera meningkat saat semua orang menatap Geralt. Ya Tuhan, pacar macam apa yang Mila temukan? Dia tampaknya sedikit gila. Dengan cemas Mila menjawab, hentikan omong kosong itu. Geralt tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia merasa ingin pingsan karena keributan yang sedang berlangsung. Apa yang terjadi? Dia berpikir bahwa semuanya akan menjadi sangat mudah. Dia hanya ingin Geralt berpura-pura menjadi pacarnya, untuk membahagiakan neneknya. Kedua, dia ingin membuktikannya pada Irene. Lagi pula, Geralt sudah membuangnya kemarin. Mila tidak akan pernah mengira bahwa saudara perempuan sepupunya benar-benar kejam. Dia tidak akan menyangka dia akan menyelidiki latar belakang Geralt seperti ini. Selain itu, seberapa besar kemungkinan pacar baru Mason akan benar-benar bertemu dengan Geralt sebelumnya? Lebih buruk lagi, dia bahkan menurunkannya dan membuatnya tampak seperti orang bodoh. Bisa dibilang semuanya benar-benar bumerang dan berlawanan arah dari yang diharapkan Mila. Geralt tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Mila, apa menurutmu kakak iparmu akan berbohong padamu? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada pacarmu. Geralt,
apakah semua yang aku katakan itu benar? Anda bisa bertanya padanya apakah semua yang terjadi di toko BMW hari itu. Queenie menjawab. Gerald diam-diam mendengarkan percakapan dari samping. Pada saat itu, ingatan tiba-tiba tentang Queenie menghantamnya. Selain itu, terlepas dari apapun itu hanyalah pertemuan sepihak dengan Queenie hari itu. Dia mengenakan seragam hitam. Dia terus-menerus berbicara dengan pelanggan lain dan tidak menganggapnya serius ketika dia memperkenalkan beberapa mobil kepadanya. Mereka pada dasarnya tidak banyak berinteraksi sama sekali. Gerald juga ingat bahwa Queenie telah menegur dan mengutuknya ketika dia keluar dari toko hari itu. Ia tidak terlalu memperdulikannya saat itu. Tapi apakah Gerald akan membantah kata-katanya? Bagaimana dia pergi? Lagi pula, apa yang dia klaim tidak lain adalah kebenaran. Saat semua orang mengawasinya, Gerald perlahan mengangguk dan menjawab, semua yang dia katakan benar. Memang, sungguh menyiksa karena saya tidak dapat memilih atau membeli salah satu mobil mahal itu di toko BMW hari itu. Itu hanya karena mobil di sana benar-benar terlalu murah. Gerald menyindir. Saat semua orang mulai mengobrol, satu demi satu, Rita tiba-tiba menerima panggilan telepon. Wajahnya cerah karena gembira saat dia menjerit. Apa, saudari? Anda sudah sampai di bandara. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan bisa kembali untuk ulang tahun nenek? Ah, baik, baik, baik. Aku akan datang dan menjemputmu sekarang. Segera menutup telepon, Rita berkata, Nenek, adikku akan datang sebentar lagi. Dia kembali jauh-jauh dari negara M dan dia sudah menunggu di bandara sekarang. Oh anak itu. Cara, baiklah. Saya tahu bahwa dia pasti akan kembali. Wanita tua itu tersenyum ketika dia segera berkata, kalau begitu Mason. Mason, kamu bisa pergi dan menjemput Cara. Anda mungkin pergi sendiri. Aku ingin Queenie tinggal dan menemaniku. Oke, Nenek. Mason tersenyum sambil melambai. Memegang kunci mobil sport BMW di tangannya sebelum segera minta diri. Wajah Mila dipenuhi kekecewaan. Cara adalah saudara perempuan Rita. Sejak kecil, Mila selalu memiliki hubungan terbaik dengan kedua kakak beradik ini. Neneknya juga tahu itu. Masuk akal bahwa neneknya akan menyuruhnya untuk menjemput Cara juga. Namun dia dengan jelas menyuruh Mason pergi sendiri. Ini mencerminkan betapa tidak senangnya neneknya bersamanya. Setelah kepergian Mason, topik percakapan dan fokus semua orang kembali tertuju pada Gerald. Iya, tidak ada yang mengira Gerald akan menjadi orang brengsek. Karena dia juga tampil sebagai pacar Mila. Fokus topik ini jelas sangat penting. Gerald tetap diam sambil terus mendengarkan tuduhan itu. Ia tentu saja murka mendengar semua fitnah dan ejekan orang lain. Tapi dia juga tahu dia harus menjaga reputasi Mila. Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah hanya menanggungnya. Pada waktu bersamaan, ponsel Queenie tiba-tiba berdering. Mason menelepon saya. Mungkin dia ingin aku menemaninya. Nenek. Queenie tersenyum sebelum menjawab panggilan itu. Wajahnya segera menjadi abu. Nenek, sesuatu yang buruk telah terjadi. Mason menabrak mobil lain. Apa? Saat dia membalikkan mobilnya dari tempat parkir, dia tidak sengaja menabrak mobil lain. Ah, aku bertanya-tanya apakah sesuatu yang besar terjadi. Apakah mobil Mason baik-baik saja? Wanita tua itu buru-buru bertanya. Ini bukan masalah besar. Jika tidak ada kerusakan besar pada mobil Mason, maka Anda dapat memintanya untuk pergi dan menjemput saudara sepupunya terlebih dahulu. Aku akan mengurus sisanya untuknya. Kyle menjawab dan tersenyum. Seberapa sulit menangani tabrakan bagian belakang saja. Mason, kamu bisa pergi dulu. Kyle berkata bahwa dia akan membantumu menangani masalah ini. Apa? Baiklah, baiklah. Setelah menutup telepon, Queenie menatap ayah Mason dengan cemas dan berkata, Mason berkata bahwa dia terlalu takut untuk meninggalkan mobil. Dia juga meminta Anda untuk pergi ke sana dan melihatnya, Paman. Sepertinya Mason dalam masalah besar. Hah, apa yang sedang terjadi? Semua orang berbisik di antara mereka sendiri. Semua dari mereka menuju ke tempat parkir dengan rasa ingin tahu. Wanita tua itu juga ikut. Mason biasanya adalah orang yang sangat tenang dan tenang. Dia tidak akan bertindak seperti ini jika itu adalah masalah biasa. Gerald, ayo kita keluar dan lihat juga. Mila tiba-tiba berkata. Gerald mengangguk sambil tersenyum. Ketika Gerald berjalan, seluruh keluarga Smith sudah berkumpul di sini. Secara bersamaan,
Mason menjelaskan situasinya. Ayah, aku benar-benar tidak serius. Ini semua salah satpam ini. Saya mengandalkan arahannya dan dia terus menyuruh saya untuk mundur. Saat itulah saya menabrak mobil. Mobil ini merupakan mobil termahal yang diproduksi oleh Lamborghini. Biayanya paling sedikit 100 hingga 120 ribu dolar untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan ini. Ditambah lagi, lampu depan mobil sudah rusak. Beberapa kerabat yang mengenali mobil ini tidak bisa membantu tetapi berseru dengan lantang. Siapapun yang mengendarai mobil ini pasti bukan sembarang orang. Kami pasti mampu membayar harga itu untuk memperbaiki kerusakan. Tapi kita mungkin juga menyinggung sosok yang sangat berkuasa. Selain itu, sepertinya ini adalah mobil baru yang baru saja dibeli seseorang. Pikirkan saja, di Mayberry City, putra manakah dari keluarga kaya dan berpengaruh yang dapat mengemudikan mobil sport jenis ini yang bernilai kira-kira 1.500.000 hingga 300 juta dolar. Semua orang terus mendiskusikan masalah ini di antara mereka sendiri. Setelah mendengar ini, Geralt mulai merasa cemas. Sial, mobilnya diparkir di posisi ini. Mungkinkah Mason menabrak Reventonnya? Saat dia menerobos masuk dan melewati kerumunan, Geralt tersedak. Itu benar-benar mobilnya sendiri. Badan mobil baik-baik saja. Namun ada beberapa goresan pada mobil setelah ditabrak. Namun kerusakan terparah adalah lampu depan kanan sudah rusak. Lampu depan kanan tidak terlalu mahal, tapi juga tidak murah. Karena ada juga goresan pada bodi mobil. Mungkin akan menghabiskan biaya sekitar 260 ribu dolar untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Tapi seperti yang dikatakan seseorang, ini adalah mobil barunya. Wanita tua itu menjadi cemas. Mason, kamu terlalu ceroboh. Petugas keamanan jelas seorang yang gagap. Apa kamu tidak tahu? Ini buruk. Kali ini, kami tidak hanya membayar ratusan ribu dolar untuk kerusakan, tetapi kami juga akan menyinggung sosok yang sangat berkuasa. Mason, nenek, kurasa kita mungkin benar-benar mendapat masalah besar kali ini. Kami sama sekali tidak bisa menyinggung pemilik mobil ini. Queenie meraih tangan Mason saat dia menariknya ke samping. Dia melihat betapa pentingnya hal itu di luar masalah ini. Queenie, kenapa kamu mengatakan itu? Tahukah Anda siapa pemilik mobil ini? Wanita tua itu buru-buru bertanya. Iya, Queenie menjawab sambil mengangguk dengan panik. Saya baru saja mengirimkan foto mobil ini kepada karyawan perusahaan kami. Karena beberapa karyawan kami pernah bekerja untuk Lamborghini. Dia menjawab dalam obrolan grup. Mengatakan bahwa mobil ini dijual beberapa hari yang lalu dengan harga transaksi 2.600.000 dolar. Itu dibeli oleh seorang pria muda. Dia mengatakan bahwa manajer toko mengikuti di belakangnya. Dan dia sangat sopan dan hormat kepada pemuda pada hari itu ketika dia membeli mobil. Tidak hanya itu, tahukah Anda siapa pengelola toko Lamborghini di Mayberry City itu? Ini adalah Wilson Quer. Queenie dengan hati-hati menjelaskan. Apakah itu benar-benar Tuan Wilson? Apakah dia benar-benar sangat menghormati pembeli mobil ini? Alasan mengapa Tuan Wilson begitu kuat di Mayberry City sepenuhnya karena kontaknya. Dia memiliki koneksi yang sangat kuat di sini. Dengan itu dikatakan, wanita tua itu menjadi semakin cemas. Kalau begitu kita harus segera keluar dari sini. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah saat pemuda itu tiba. Teriak wanita tua itu dengan panik. Dia mungkin naif. Tetapi dia jelas tahu apa konsekuensi dari menyinggung keluarga besar dan kuat. Bahkan masalah sekecil apapun akan memengaruhi yang lainnya. Nenek, kita benar-benar tidak bisa pergi sekarang. Ada kamera pengintai di mana-mana sekarang. Irene dan Rita mulai membujuknya. Sejujurnya, mata Irene tidak meninggalkan Lambo sedetik pun. Dia berfantasi tentang bagaimana dia akan terlihat jika dia duduk di mobil mewah ini. Sempurna jika pacarnya, Kenneth, bisa memiliki mobil ini. Tapi, itu tidak mungkin. Adapun Rita, dia bahkan lebih buruk. Dia sebenarnya berpikir untuk menunggu pemilik mobil datang. Jika dia bisa memiliki sebuah mobil mewah senilai sekitar 3 juta dolar, maka orang ini tidak diragukan lagi adalah orang yang sangat kaya dan kaya raya. Apakah ini berarti dia selangkah lebih dekat dengan impian dan harapannya sendiri? Ini akan menjadi kemajuan besar bahkan jika dia berhasil melakukan pertemuan singkat dengan pemuda itu. Oh, kita harus meminta seseorang untuk pergi dan menjemput cara terlebih dahulu. Irene dan Rita benar, kita tidak boleh pergi.
Tidak apa-apa jika kita tidak pergi, tetapi jika kita pergi sekarang, maka kita akan benar-benar berada dalam masalah besar. Nada bicara wanita tua itu sangat serius. Dia merasa seperti menjadi orang bodoh. Nenek, aku ingin sekali pergi dan menjemputnya sekarang. Tapi aku belum berani pergi dulu. Jawab Mason sambil menelan ludahnya sendiri. Tidak masalah, Anda bisa pergi dan menjemputnya dulu. Nenek, kalian semua bisa masuk dan menikmati pesta ulang tahunmu dulu. Karena mobil ini sudah tertabrak, biarkan saja. Tidak masalah. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakang semua orang. Setelah mengatakan itu, Geralt berjalan ke mobil untuk melihatnya. Dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tertekan saat melihat mobilnya yang rusak. Selain itu, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Apa yang telah terjadi? Telah terjadi. Ditambah perjamuan ulang tahun Nenek Mila hari ini. Jika dia menuntut mereka untuk membayar kerusakan yang terjadi, seperti apa penampilan Mila? Selain itu juga terlalu memalukan. Karena tidak ada pilihan, dia ditinggalkan untuk menahan penderitaan pahitnya dalam diam. Dan dengan itu, Geralt hanya bisa meminta mereka untuk melanjutkan apapun yang mereka lakukan. Dia mungkin nanti bisa mengendarai mobilnya ke toko 4S untuk memperbaiki kerusakan. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda pikir semuanya akan baik-baik saja hanya karena Anda mengatakan tidak apa-apa? Mereka yang tidak tahu apa-apa sebenarnya akan berpikir bahwa Anda sebenarnya adalah Tuan Crawford dari Maybury Commercial Street. Mari kita bicarakan semua ini ketika Anda akhirnya mencapai titik itu dalam hidup. Persis, jika kita pergi sekarang, maka ini pasti akan diperlakukan sebagai kasus tabrak lari. Ditambah lagi, kita harus memikul tanggung jawab yang sangat besar karena ini akan menjadi kasus yang menghabiskan banyak uang. Bagaimana Anda bisa tidak memiliki kesadaran hukum sama sekali? Sekelompok sepupu, bibi, dan paman Mila segera mulai mengejek Geralt. Irene mengambil kesempatan ini untuk menambah kobaran api. Dia hanyalah orang desa yang tidak tahu apa-apa. Jadi, bagaimana Anda bisa berbicara tentang kesadaran hukum dengannya? Baiklah, mari kita tidak membicarakannya lagi. Lagi pula dia tidak bisa membantu apapun. Sebaiknya kami menggunakan semua upaya kami untuk melihat apakah kami dapat menggunakan koneksi kami untuk menyelesaikan masalah ini. Rita menatap Geralt dengan lemah sebelum dia mengarahkan perhatiannya kembali ke topik mobil. Rita benar, karena sudah terjadi. Melarikan diri bukanlah solusi. Jika kita benar-benar tidak punya pilihan, maka saya akan menghubungi Pak Logan dari Biro Perdagangan. Saat itu, kakekmu memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Mungkin, dia mungkin tahu identitas pemuda ini. Wanita tua itu menjawab. Banyak orang mulai mencabut ponsel mereka untuk menghubungi kontak mereka sendiri. Kenneth tidak mau kalah. Dia ingin melihat apakah dia dapat menggunakan koneksinya untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemilik mobil. Geralt menggelengkan kepalanya dengan kecut. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan ditempatkan dalam situasi yang sangat canggung. Geralt menghela napas sebelum mengeluarkan kunci mobilnya. Berbunyi, 2 bip, lampu mulai berkedip. Mereka semua tercengang. Mereka kemudian melihat Geralt perlahan berjalan ke depan. Dia menekan tombol lagi. Ada 2 suara mendengung. Lamborghini mengeluarkan suara mekanis dan sunroof terbuka secara otomatis saat dilipat menjadi semacam roadster. Geralt mengambil sebotol air mineral dari kursi pengemudi. Dia benar-benar haus. Setelah mengambil beberapa suap, dia menyeka mulutnya sebelum berkata, "Aku sudah memberitahumu bahwa itu bukan masalah besar. Kamu bisa pergi dan sibuk dengan rencanamu sendiri." Tidak ada yang menjawab Geralt sama sekali. Sebaliknya, dia disambut dengan keheningan pin drop. Memukul. Kenneth baru saja hendak melakukan panggilan telepon ketika ponselnya jatuh ke tanah karena dia tidak memegangnya dengan kuat di tangannya. Tekuk. Kyle dan pacarnya hanya bisa menelan ludah. Irene mulai bernapas dengan cepat saat mulutnya sedikit menganga, menunjukkan keterkejutan yang dia rasakan saat itu. Rita berdiri di samping Geralt. Ekspresi bingung memenuhi wajahnya sebelum dia perlahan menatap Geralt dengan terkejut. Wanita tua itu juga tercengang. Semua orang terperangah. Mobil ini, milik Geralt. Tidak ada yang tahu siapa yang memecah keheningan lebih dulu. Lebih dari itu, orang yang berbicara itu menangkap kekhawatiran batin orang lain dengan sangat tepat.
Mila juga sangat terkejut dan dia bertanya, "Geralt, mobil ini milikmu?" "Tentu saja, itu milikku. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku akan mengajakmu jalan-jalan hari ini?" Jawab Geralt. Mila ingat sekarang, itu adalah hari ujian mengemudi. Ketika Geralt mengirimnya kembali ke asramanya, dia berkata bahwa dia akan segera mengantarnya berkeliling dengan mobil mewah. Saat itu, dia menjawab bahwa dia akan menunggu saat itu. Dan tentang Geralt, dia kemudian mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah generasi kedua yang kaya. Untuk pernyataan itu, dia dengan main-main menjawab, "Tuan Crawford, saya akan menunggu hari itu datang." Mila hanya bercanda untuk bermain-main dengan lelucon Geralt saat itu. Siapa sangka melihat Geralt membuka pintu mobil sport Lamborghini tepat di depan matanya. Mila merasa seperti sedang bermimpi. "Geralt, apakah mobil ini benar-benar milikmu?" "Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Aku tidak percaya." Irene akhirnya sadar dan dia merasa pipinya sakit dan mulai bertingkah histeris. "Geralt, kau hanyalah seorang brengsek yang menyedihkan. Brengsek menyedihkan yang memenangkan hadiah kecil. Bagaimana Anda bisa membeli mobil mahal seperti itu? $2.600.000. Status macam apa ini? Mustahil." Irene bergegas ke mobil sebelum dia begitu saja membalikkan izin mengemudi mobil. Jepret. Setelah melihat izin itu, Irene membeku ketika dia menjatuhkan izin mengemudi mobil ke tanah. Dia tercengang. "Jika Anda tidak ingin melihatnya, jangan melihatnya. Mengapa Anda harus membuangnya ke tanah?" Geralt tidak bisa menahan senyum kecut. Beberapa orang tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman apapun. Begitu juga dengan ayah dan ibunya. Mereka sama sekali tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam hal ini. "Geralt, mengapa kamu tidak memberitahu Bibi bagaimana kamu bertemu Mila kita?" Helen dengan cepat berlari untuk mengambil izin mengemudi mobil sebelum melihatnya sekilas. Dia kemudian meraih pergelangan tangan Geralt pada detik berikutnya. Dia mulai bertindak sangat ramah seolah-olah dia sedang memegang tangan putranya sendiri. "Oh, Bibi, kami bertemu saat kami sedang belajar mengemudi," jawab Geralt. "Hahaha, saya tahu selama ini bahwa Mila kami memiliki selera yang bagus. Nyatanya, saya sudah tahu bahwa Anda bukan hanya pria sederhana ketika saya pertama kali melihat Anda, Geralt. Bagaimana orang-orang seperti Quinton atau Victor bisa dibandingkan dengan Anda?" Kata-kata ini membuat Geralt merasa canggung. Lagi pula, siapa orang yang mengusirnya dari rumah mereka di masa lalu? "Ya, Geralt, batuk. Saya sangat menyesal tentang masalah ini. Tukang kami menabrak mobil Anda dan merusaknya." Nada bicara wanita tua itu berubah drastis, lebih menyenangkan dan penuh perhatian. Dia berjalan menuju Geralt dengan senyum di wajahnya. Dia benar-benar terguncang karena insiden ini. Tapi, ternyata pemilik mobil mewah ini sebenarnya adalah cucunya. Selain segelintir orang yang masih belum bisa memahami fakta bahwa Geralt memang seorang taipan lokal, semua orang mulai terbuka dan berbicara dengan Geralt. Karena terburu-buru untuk pergi dan memperbaiki mobilnya sendiri, Geralt tidak repot-repot menunggu tetapi bersiap-siap untuk pergi bahkan sebelum pesta ulang tahun selesai. "Geralt, aku akan berangkat ke sekolah nanti sore. Mengapa saya tidak menemani Anda untuk memperbaiki mobil Anda?" tanya Mila main-main. Hari yang indah. Keduanya mengalami guncangan dan juga kejutan yang menyenangkan. Singkatnya, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. "Tentu saja, lagi pula, sudah kubilang aku akan mengajakmu jalan-jalan. Masuk." Meskipun itu pesta ulang tahun yang penting, fakta bahwa Mila bisa pergi bersama Geralt terasa seperti hadiah terbaik untuk wanita tua itu. Mereka kemudian berangkat bersama. "Geralt, apakah kamu benar-benar generasi kedua yang kaya? Jadi kamu sudah berbohong padaku selama ini?" "Tunggu sebentar. Jangan beritahu saya bahwa Anda benar-benar tuan muda terbaik, Tuan Crawford dari Maybury Commercial Street." Mila melesat penasaran saat dia bertengger di kursi penumpang. Geralt tidak tahu bagaimana dia harus menjawab pertanyaannya. Dia memang Tuan Crawford yang mereka bicarakan. Apakah dia benar-benar akan mengungkapkan identitasnya sendiri sepenuhnya? Ini hanya bisa berakhir dengan satu hasil. Dia tidak akan bisa tinggal di sekolah ini lebih lama lagi. Karena itu, Geralt memutuskan untuk menyembunyikannya. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Jadi, apakah Anda berharap saya Tuan Crawford? Atau Anda berharap saya tidak menjadi dia?"
Tidak, karena jika Anda benar-benar Crawford, maka Anda tidak akan berada di dunia yang sama dengan kami lagi. Aku akan kehilangan teman baik sepertimu kalau begitu. Hehehe, saya tidak. Selain itu, bagaimana mungkin orang seperti Tuan Crawford bisa mengendarai mobil yang harganya hanya 1.500.000 sampai 3 juta dolar? Dan juga, lihat saja aku. Jika bukan karena kamu yang memilih pakaianku dan mencocokkannya denganku, aku tidak akan memakai pakaian yang bagus. Saya memenangkan lotre. Aku memenangkan banyak uang. Geralt menjawab sebagai tergelincir. Itu juga benar. Jadi, kamu tetaplah teman baikku. Geralt. Mila menjawab dengan senyum cerah. Geralt kemudian menyadari bahwa meskipun Mila adalah seseorang yang sangat intelektual, dia tidak akan pernah memikirkan kerumitan sebuah pertanyaan. Jika itu gadis lain, dia pasti akan mengganggunya untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, Mila tidak menanyainya lebih jauh setelah mengetahui bahwa Geralt bukanlah Tuan Crawford. Baginya, itu sama saja, terlepas dari apakah Geralt kaya atau tidak. Geralt telah mengirim mobilnya ke bengkel Lamborghini dan Wilson membantu mengatur teknisi paling profesional untuk memperbaiki mobilnya. Setelah itu beres, Geralt pergi jalan-jalan dengan Mila. Biarkan aku membelikanmu secangkir teh susu. Geralt tersenyum kecil. Mereka berdua melihat toko teh susu di pinggir jalan saat mereka berjalan. Haha, tidak perlu. Ingat bahwa saya masih berhutang secangkir teh susu. Lagi pula, akulah yang memintamu untuk berpura-pura menjadi pacarku hari ini. Jadi, aku berhutang padamu. Saat menyebut teh susu, Mila langsung teringat saat pertama kali mereka bertemu. Dia sudah berjalan menuju toko teh susu saat mereka sedang bercakap-cakap. Geralt tetap diam dan dia hanya menunggu Mila. Secangkir teh susu mungkin tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Geralt sedang menunggu di pinggir jalan ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong. Tolong, tolong. Geralt berbalik dan dia melihat parit kota Maybury tidak terlalu jauh. Seorang wanita berteriak dengan panik. Geralt merasa jantungnya berdetak kencang ketika mendengar teriakan minta tolong. Dia buru-buru bergegas. Parit itu cukup sepi karena tidak ada taman atau apapun di dekatnya. Wanita itu menangis dan basah kuyup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika dia melihat Geralt, dia hampir jatuh berlutut. Cepat, buruan, buruan, tolong bantu selamatkan putriku. Wanita itu cantik dan tampak mengenakan banyak perhiasan. Sepertinya dia adalah sosok yang cukup. Dia buru-buru menunjuk ke sungai dan Geralt bisa melihat seorang gadis muda melayang-layang di dalam air. Putrinya jelas tersandung ke dalam air. Wanita itu mencoba menyelamatkan putrinya tetapi dia hanya bisa memohon bantuan dengan putus asa karena dia tidak tahu cara berenang. Geralt menyaksikan dengan ngeri ketika tubuh gadis muda itu perlahan berhenti bergerak dan mulai tenggelam. Dia tahu bahwa akan sangat terlambat jika dia tidak bertindak sekarang. Tanpa berpikir dua kali, dia terjun ke sungai dengan kecepatan yang dipercepat. Keluarga Geralt dulu tinggal di sebuah desa di kota kabupaten kecil. Ada sungai di dekat desa dan Geralt belajar berenang sejak dia masih kecil. Untungnya air di parit ini tidak terlalu dalam. Syukurlah. Gadis muda itu mengetahui beberapa keterampilan renang dasar yang memudahkan Geralt untuk menyelamatkan gadis muda itu. Tetapi pengalaman yang dia alami cukup menakutkan, meski tanpa kecelakaan serius. Setelah dia menggendong gadis muda itu, anak itu tersedak sedikit dan wajahnya memerah. Ibunya sangat tertekan dan dia terus menepuk punggungnya dengan lembut. Dia terus berterima kasih pada Geralt. Telepon 120 dulu. Ya, anak itu terlalu kecil. Oh, ibu macam apa kamu? Bagaimana Anda bisa membiarkan anak Anda datang ke air sendirian? Beberapa warga berlari begitu mendengar keributan itu. Beberapa melakukan panggilan telepon sementara beberapa wanita yang lebih tua mulai mengkritik ibu muda itu. Jangan menuduh ibuku, Paman dan Bibi. Tolong jangan memarahi ibuku. Tessa adalah orang yang bersikeras datang ke sini untuk melepaskan perahu harapanku. Ini tidak ada hubungannya dengan ibuku. Begitu gadis muda itu mendengar ibunya diejek, dia berteriak membela diri ketika dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Anak yang penurut, ya. Dia benar-benar wanita muda yang baik. Bu, Anda harus merawat anak Anda dengan baik. Jika orang ini tidak terburu-buru ke sini tepat waktu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Pemuda ini luar biasa. Beberapa warga yang berdiri di samping memandang Geralt yang benar-benar basah kuyup.
dengan ekspresi kekaguman di wajah mereka. Sang ibu buru-buru mengangkat Tessa yang lemah saat perlahan berjalan ke Geralt. Anak muda, terima kasih banyak. Siapa namamu? Di mana kamu tinggal? Dia meminta alamatnya karena dia ingin berterima kasih kepada Geralt. Terlalu jelas bagi Geralt untuk tidak mengetahui maksud dari pertanyaannya. Yang dia lakukan hanyalah menyelamatkan seseorang. Geralt percaya bahwa kebanyakan orang akan melakukan hal yang sama untuk menyelamatkan seseorang dalam situasi seperti itu. Dia hanya mengabaikannya. Tidak apa-apa, Anda harus membawa putri Anda ke rumah sakit dengan cepat. Geralt berbalik untuk pergi saat dia menjawab. Kakak, akankah aku melihatmu lagi? Tessa yang lemah bertanya. Dia merasa seolah-olah dia hampir mati dan terguncang sampai ke intinya. Tapi ada Geralt yang melompat untuk menyelamatkannya tanpa ragu sama sekali. Ini adalah satu-satunya alasan mengapa dia ingin bertemu dengannya lagi. Iya, Geralt tidak ingin mengecewakan gadis muda itu. Setelah tersenyum padanya, dia mengabaikan ibu muda yang masih memanggilnya dan dia segera pergi. Lagi pula ini mungkin salah satu pertemuan yang pernah terjadi. Geralt buru-buru berlari kembali ke sisi jalan. Sekarang, lebih dari 20 menit telah berlalu. Mila seharusnya sudah lama membeli teh susunya. Ketika dia sampai di pinggir jalan, Mila tidak terlihat di mana-mana. Bukankah seharusnya dia sudah membeli teh susu setelah sekian lama? Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan meliriknya. Itu basah kuyup karena telah sepenuhnya direndam dalam air. Ponselnya juga telah dimatikan. Mungkinkah Mila sudah kembali ke bengkel mobil karena tidak bisa menghubunginya dengan ponselnya? Geralt pergi ke toko teh susu dan melihat sekeliling tetapi dia tidak dapat menemukannya di sana. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke bengkel mobil dulu, tetapi mencoba menghidupkan teleponnya sebelum itu. Untungnya, itu berhasil. Wilson tiba-tiba memanggilnya pada saat yang bersamaan. Dia ingin memberitahu Geralt bahwa mobilnya sudah diperbaiki. Tidak sulit untuk mengganti semua bagian mobil yang rusak. Di bawah perawatan intensif beberapa teknisi berpengalaman dalam waktu kurang dari 40 menit. Omong-omong, Tuan Wilson, apakah gadis yang baru saja datang bersamaku kembali ke bengkel mobil? Tidak, dia tidak kembali ke sini lagi setelah dia pergi bersamamu. Apakah ada masalah, Tan Crawford? Apakah sesuatu terjadi? Beritahu saya jika terjadi sesuatu. Terima kasih, Tuan Wilson. Jangan khawatir. Semuanya baik-baik saja. Geralt merasa sedikit bingung setelah menutup telepon. Ini aneh. Kemana mungkin Mila pergi? Tidak mungkin dia pulang. Dia tidak akan pulang sendirian hanya karena dia tidak dapat menemukannya. Dia tidak ada di manapun di dekatnya untuk ditemukan dan dia juga tidak sedang berada di bengkel mobil. Kemana dia bisa pergi? Geralt melihat sekeliling kemana-mana tetapi dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Ditambah lagi, ponselnya mati lagi. Hanya dalam waktu sekitar 1 jam pencarian, dia sekarang bersimbah keringat. Mila keluar bersamanya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Geralt sudah mengesampingkan semua kemungkinan dan sudah menunggu di sekitar area itu untuk waktu yang lama. Tapi dia masih tidak bisa melihat Mila sama sekali. Semakin dia memikirkannya, semakin Geralt mulai mengeluarkan keringat dingin. Geralt memutuskan untuk kembali ke bengkel mobil untuk melihat apakah dia bisa menghidupkan ponselnya. Setelah mengotak-atiknya beberapa saat, akhirnya dia berhasil menyalakan ponselnya. Seperti yang diduga, Mila memang banyak menelpon dan banyak mengirim SMS padanya. Namun, saat itu ponselnya dimatikan. Geralt buru-buru membalas teleponnya tetapi dia menyadari bahwa ponsel Mila sudah dimatikan. Apa yang terjadi? Geralt tidak bisa tetap tenang lebih lama lagi. Dia mencoba menelepon ke rumah Mila tetapi dia melihat bahwa dia juga tidak pulang. Sesuatu pasti telah terjadi. Geralt tiba-tiba mengangkat kepalanya. Segalanya tampak sedikit mencurigakan. Bapak, Wilson, apakah Anda tahu manajer toko teh susu? Saya ingin melihat rekaman kamera pengintai. Kita harus cepat. Geralt segera bangkit. Wilson terus berada di dekat Geralt setelah dia kembali ke toko mobil. Ketika dia menyadari bahwa pacar Geralt mungkin dalam masalah, dia selalu waspada. Wilson mengangguk ketika dia berseru bahwa dia mengenal manajer itu. Dia dengan cepat membawa Geralt ke toko teh susu. Setelah melihat rekaman kamera pengintai, Geralt mulai memikirkannya perlahan. Semuanya terjadi sekitar 2 jam lalu. Setelah Mila membeli teh susu dan keluar dari toko,
dia menyadari bahwa Geralt sudah pergi. Dia kemudian buru-buru mencoba menelepon Geralt tetapi menemukan bahwa ponsel Geralt dimatikan. Mila sangat cemas. Dia berjongkok di pinggir jalan sambil menunggu 10 menit. Tapi Geralt tidak kembali sama sekali. Beberapa menit itu, sebuah Passat hitam tiba-tiba berhenti tepat di sebelah Mila. Seorang pria muda bertopi keluar dari mobil. "Apakah kamu Mila?" Pria muda itu bertanya sambil tersenyum. Mila mengangguk sedikit saat dia berkata, "Dan kamu siapa?" Oh, saya seorang sopir taksi yang dikirim ke sini oleh Geralt, atau Mer. Crawford, dia memintaku untuk datang dan menjemputmu. Dia harus pergi lebih awal karena dia mengalami keadaan darurat di rumah. Dia memintaku datang untuk mengirimmu kembali ke Paradise Village." Pria yang mengenakan topi berpuncak itu tersenyum saat dia menjelaskan. Dia kemudian berbalik dengan cepat untuk mengamati sekelilingnya saat dia melihat dengan hati-hati ke arah parit. "Oh, terima kasih. Aku akan menelepon Geralt lagi." Mengapa ponselnya dimatikan? Sayangnya, Mila sama sekali tidak ragu karena lelaki itu tahu nama Geralt dan dia bahkan tahu namanya. Mila tidak tahu apa yang dilakukan keluarga Geralt, tetapi karena dia pergi dengan terburu-buru, pasti ada sesuatu yang terjadi. Dia memanggil mobil untuk mengirimnya pulang karena dia pasti mengkhawatirkannya. Selain itu, pria ini tahu bahwa dia tinggal di Paradise Village. Melihat semua tanda yang benar ini, Geralt pastilah yang memberitahunya ini. Mila tidak meragukan ini, namun Mila masih merasa sedikit gelisah karena tidak bisa menghubungi Geralt sama sekali. Dia mencoba menelepon lagi beberapa kali tetapi dia tidak bisa melalui ponselnya sama sekali. "Nona Mila, apakah kita akan pergi? Saya masih harus menjemput pelanggan lain." Sopir mendesak. Aku pergi. Anda bisa mengirim saya pulang dulu." Mila masuk ke mobil karena dia tidak ingin membuat pihak lain menunggu lebih lama lagi. Dia merasa sedikit marah pada Geralt. Mengapa? Kenapa dia pergi begitu saja? Dia bahkan tidak repot-repot meneleponnya sama sekali. Apakah dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa memanggil taksi sendiri? Sekitar 10 menit setelah mobil pergi, Geralt berjalan ke toko teh susu dengan pakaian basahnya. Berhenti, putar ulang layar, perbesar wajah pengemudi. Geralt berteriak saat melihat ini. Pemilik kedai teh susu tidak tahu siapa orang ini tetapi dia tidak berani menolak permintaan seperti itu karena manajer seperti Tuan Wilson juga memperlakukannya dengan sangat hormat. Dia mengikuti instruksi Geralt dan memutar ulang videonya sebelum memperbesar tampilan pengemudi. Geralt menatap wajah pengemudi itu dengan hati-hati. Pinggiran topinya ditarik ke bawah dan ada sedikit janggut di sekitar mulutnya. Meski begitu, Geralt masih bisa mengenali orang itu. Itu dia. Nigel. Saat Geralt memperbesar layar dan bermain-main sebentar, orang yang ditunjukkan dalam gambar itu tidak lain adalah Nigel dari keluarga Visser. Tidak peduli berapa banyak Nigel mencoba menyamar, dia tidak akan pernah bisa menipu Geralt karena senyum yang selalu dia miliki di wajahnya. Sejak awal, Nigel adalah pemicu dan penyebab langsung putusnya Geralt dan Safia. Terlebih lagi, ketika mereka pergi ke Emperor Karaoke Bar setelah pesta ulang tahun Naomi. Nigel juga terus mengawasinya. Karena marah, Geralt menelepon Zack untuk meminta bantuan, untuk memberi Nigel pelajaran. Saat saudara perempuannya mengetahui tentang masalah ini, dia tidak hanya memberi Nigel pelajaran. Sebaliknya, dia membuat seluruh keluarga Visser bangkrut. Akhirnya, Nigel dibawa pergi di pintu masuk Mountain Wayfair Entertainment. Sejak hari itu, keluarga Visser hancur total. Mereka harus menyerahkan restoran Grand Marshal dan restoran itu sekarang dikelola oleh keluarga Ziegler. Seperti itu dalam semalam, Nigel berubah dari generasi kedua yang kaya menjadi miskin. Selain itu, dia sudah berubah seperti ini bahkan sebelum dia tahu apa yang terjadi. Tapi sekarang, kenapa Nigel menculik Mila? Geralt bingung. Apakah dia hanya menculiknya untuk memeras mereka demi sejumlah uang? Namun, ketika dia melihat situasinya, sepertinya tidak seperti itu. Dia jelas telah memberitahu Mila sesuatu dan dia akhirnya meyakinkan Mila sebelum dia setuju untuk masuk ke mobilnya. Geralt juga memperhatikan detail lainnya. Ketika Nigel sedang berbicara dengan Mila, matanya terus-menerus melihat ke arah parit tempat dia sebelumnya. Seolah-olah dia tahu dan khawatir Geralt akan tiba-tiba kembali. Apakah ini berarti Nigel sudah merencanakan ini sejak lama?
Apakah dia menculik Mila karena dia? Jika Nigel kemudian mengetahui bahwa keluarganya hancur total karena dia, maka masuk akal bagi Nigel untuk membalasnya. Tidak peduli apa itu. Apa yang Geralt paling yakin adalah bahwa Mila dalam bahaya. Bahaya ekstrem. Geralt berpikir keras tentang tindakan balasan. Saat itu juga, ponsel Geralt tiba-tiba berdering. Itu dari nomor yang tidak diketahui. Hehehe, Geralt. Oh tunggu. Itu tidak benar. Saya harus memanggil Anda Mark Crawford sebagai gantinya. Apakah kamu ingat saya? Suara acuh tak acuh dan sombong terdengar dari ujung telepon. Nigel, ini benar-benar kamu. Geralt segera mengenali suara itu begitu dia mendengarnya. Betul sekali. Betapa tak terduga. Orang besar seperti Anda akan benar-benar mengingat seseorang seperti saya. Hahaha, ini memang terasa seperti sebuah drama. Geralt, saat itu, semua orang hanya berpikir bahwa Anda hanyalah orang miskin. Tapi apa? Anda sebenarnya adalah tuan muda yang kaya dan berpengaruh yang memiliki seluruh Maybury Commercial Street. Saya dulu berpikir bahwa ayah saya benar-benar bullish tetapi dia hanya bekerja untuk Anda selama ini. Jika bukan karena aku yang mendengar Zack diam-diam meneleponmu ketika aku berencana untuk membalasnya, aku tidak akan pernah membayangkan bahwa kaulah yang menghancurkan keluargaku hanya dengan satu panggilan telepon. Tapi, Mark Crawford, mengapa Anda harus menentang saya ketika Anda sudah begitu kaya dan berkuasa? Ya, akulah yang meminta Yuri untuk merebut pacarmu darimu. Itu salah dari saya, tapi kemudian, Anda menghancurkan keluarga saya dan Anda tidak meninggalkan apa-apa untuk saya. Bukankah menurutmu kamu terlalu kejam? Mendengar ini, Geralt menjawab, kamu tahu aku merasa bahwa aku terlalu kejam dan tidak berperasaan pada saat itu. Tetapi sekarang aku tidak berpikir demikian lagi. Nigel, apapun itu, ini antara kita berdua. Mila tidak bersalah. Biarkan dia pergi. Saya akan datang kepada Anda dimanapun Anda berada sekarang dan saya akan menyetujui semua syarat atau ketentuan Anda. Hehe, Geralt, kamu benar-benar keledai sombong. Anda adalah target utama saya. Aku awalnya berencana untuk menabrakmu dengan mobilku agar kita berdua bisa mati bersama. Setelah dipikir-pikir, rasanya terlalu membosankan. Terlebih lagi, saya memiliki seorang wanita muda yang cantik di sebelah saya sekarang. Ini sangat berharga. Jadi Geralt, dia pacarmu. Apakah Anda ingin mendengarkan suaranya sekarang? Geralt, kamu tidak harus datang ke sini. Dia orang gila. Jangan datang. Hicks, Hicks. Mila menangis dan berteriak melalui telepon. Geralt menjadi sangat cemas. Meskipun dia hanya berpura-pura menjadi pacar Mila, Mila masih bersamanya hari ini. Alasan mengapa Nigel menculik Mila adalah karena dia ingin membalas dendam padanya. Semuanya semua karena dia. Geralt, jika kamu ingin menyelamatkan pacarmu, maka kamu harus datang dan menemuiku di gedung yang belum selesai di selatan kota. Jangan hubungi Zack, lagi pula itu akan sia-sia. Jika ada orang lain yang datang, maka aku akan binasa bersama pacarmu. Datang dan temui aku dalam 1 jam. Nigel menutup telepon begitu dia selesai berbicara. Geralt menjadi pucat. Sepertinya dia telah menebak semuanya dengan benar. Identitasnya telah bocor dan dia telah menarik perhatian Nigel. Dan lihat kemana ini membawanya. Nigel yang sudah tidak sehat mental sekarang meluncurkan balas dendam terhadapnya. Geralt yakin orang ini akan mampu melakukan apa saja sekarang. Melihat situasinya, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Dia harus mencari Zack agar bisa membantunya menemukan solusi. Geralt dengan cepat menelepon Zack dan memberitahu dia. Zack menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.